Karena itu jangan pernah mengambil suatu keputusan atas dasar di sana lebih banyak. Tapi kalau urusan hal-hal macam itu kan tempatnya di musyawarah, mufakat. Jadi putusan didasar kepada musyawarah, mufakat, sesuatu yang mendalam dibanding dengan sontoloyo, dengan angka, sontoloyo semuanya. Tapi di dunia politik kita sontoloyo itulah yang berkuasa. Di parlemen, tepatnya bebek-bebek Indonesia, itu kan bebek parlemen tuh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dengan kanal Anak Bangsa Podcast spesial dengan Kang Sobari. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang menurut saya tidak enak, itu makanya saya memaksa beliau untuk ngajak rasan-rasan. Ini terkait dengan rencana atau bahkan bukan rencana, itu sudah akan ketok palu. DPR akan merevisi 3 undang-undang dan Presiden juga membuat kepres. Yang pertama terkait dengan kepres tentang aturan bahwa jurnalisme investigatif dilarang. Satu. Yang kedua tentang Undang-Undang Kementerian Negara. Ini juga akan direvisi. Kenapa saya bahas ini? Di Kementerian Negara dalam bentuk undang-undang dulu sebelumnya yang ada sekarang yang masih berlaku itu ada ketentuan maksimal 34 kementerian. Tapi konon akan direvisi, dirubah bahwa jumlah kementerian ini tergantung atau diserahkan kepada kebijakan presiden. Fleksibel ya, Bung? Wah, akhirnya presiden bisa membengkakkan jadi 40, 100 dan itu bayangkan akan berdampak pada kita untuk menanggung APBN lebih besar lagi. Nah, itu satu. Yang ketiga terkait dengan revisi undang-undang hakim MK. Hakim MK. Nah, ini menarik sekali. Tapi saya bicara dulu satu-satu dengan Kang Sobari tentang larangan investigation journalism. Kang, ada pemerintah membuat kepres atau apa bahwa undang-undang tentang penyiaran ini ada revisi bahwa perusahaan pers, media pers, entah bentuknya tulis maupun televisi atau bentuknya seperti kita ini gitu ya, itu tidak lagi diperkenankan untuk melakukan investigasi secara mendalam terhadap kasus tertentu. Nah, kalimat manisnya menurut alasan beberapa orang adalah supaya penyelidikan atau investigasi yang dilakukan oleh jurnalis ini tidak mengganggu penyidik kepolisian dalam mengusut kasus tertentu. Nah, ini menarik sekali karena beberapa kasus justru lahir dari hasil investigasi reporting para jurnalis kita ini sebelum disidik dimunculkan dulu. Contohnya kan Tempo misalkan, saya sebut aja Tempo. Tempo itu mempunyai kadang-kadang rubrik khusus tentang investigasi dan itu belum disentuh oleh aparat penegak hukum. Teman-teman Tempo itu sudah menginvestigasi, termasuk bocor halus lah katakan gitu. Itu juga bentuk jurnalisme investigatif yang perlu kita hargai karena rakyat dicerahkan gitu ya. Nah, sekarang itu dilarang. Pendapatnya Kang Sobari? Itu bagian dari realitas dunia pers. Kalau dunia pers hanya diizinkan untuk melaporkan berita. Tadi pagi menteri ini, menteri itu melakukan ini, lalu berita. Tadi pagi dirjen ini, dirjen itu, berita. Dan kemudian, tadi pagi presiden, begini dan begitu. Tanpa sesuatu yang namanya kedalaman. Wah, itu membunuh dunia pers. Membunuh dunia pers, membunuh aspirasi tentang kebebasan. Kebebasan dalam hal ini kebebasan pers. Loh,
begitu besar perkara investigatif Reporting. itu dalam investigative reporting itu termasuk reporting dari orang-orang yang melakukan perjalanan jauh yang mau nembus ke semana-mana, itu kelengkapan untuk memberi sesuatu yang namanya komplit mendalam. Itu butuh masyarakat, haus masyarakat akan itu, dan hanya jurnalis yang bisa memenuhi itu. Perkara nanti itu berbenturan dengan kepentingan polisi, kepentingan hakim, itu dunia yang lain lagi. Dunia yang lain lagi. Jadi ini kan beda-beda. Mereka di legislatif, eksekutif, di yudikatif. Yudikatif punya sendiri wilayah, tapi ini bagian yang jurnalis ini bisa menjadi bagiannya legislatif, bisa menjadi bagiannya yudikatif, bisa menjadi eksekutif. Kan, macam-macam. Alasan dari mereka salah satunya adalah jangan sampai reporting atau investigation reporting ini mengganggu penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Masuk akal nggak sih? Justru itu mempermudah. Harusnya bisa membantu ya? Membantu. Polisi buntu menelusuri perkara, misalnya asal-usul sebuah senjata yang begitu gelap, tapi dimiliki oleh seseorang yang namanya klien, yang namanya orang yang ditangkap. Polisi sendiri umpamanya nggak bisa, tapi kaum jurnalis bisa menemukannya, kan itu membuat masyarakat itu menjadi begitu lega. Ya nggak usah polisi lah, orang lain yang bisa menemukan itu menjadi kontribusi terhadap apa yang kita bayangkan. Tapi kalau polisi yang menemukan, kita bersyukur polisi itu begitu fungsional. Ya, saya pernah membaca investigasi reporting terkait dengan tambang-tambang ilegal yang dimiliki oleh kelompok pengusaha kerjasama dengan pejabat dan penguasa keamanan. Itu kan akan sulit, akan terekspos kalau hanya aparat penegak hukum saja yang melakukan. Karena pasti ada unsur melindungi juga. Akan dilindungi. Kalau itu diserahkan pada kejaksaan, aman. Kejaksaan bisa dibilang, jangan diekspos. Menang, wis gak berani. Menang wae. Kowe tak wae. Kamu dapat sekian. Polisi yang tahu ini dari awal. Kejaksaan juga tahu. Mereka baku telepon. Oh ya, kita sudah tahu ini latar belakangnya begini. Tapi penguasa yang terlibat, orang tertinggi yang terlibat, bilang, polisi, jangan dulu diekspos, kau akan mendapat ini bagian. Ini kong kali kong, ini artinya suatu jalannya pemerintahan tanpa kontrol. Media yang kaum intelektual pada umumnya, golongan akademisi, tidak punya kemampuan apa-apa untuk itu, media itu golongan intelektual juga. Media bisa melakukannya. Mas, dalam teori trias politika, itu kan ada 3 jalur kekuasaan. Dulu kan pernah mengatakan bahwa media itu adalah pilar keempat untuk mengontrol 3 kekuasaan yang ada. Pilar keempat untuk demokrasi. Untuk demokrasi. Nah, artinya kalau ini reporting investigation ini dilarang, gitu ya, itu berarti kan seperti membungkam sama sekali kan? Itu media tidak lagi punya makna. Karena kalau seseorang dilatih demikian mendalam, tapi latihan itu hanya dipakai untuk mencari berita, sesuatu yang namanya berita, reportase tentang sebuah peristiwa, yang nggak ada gunanya. Media itu mandul. Oke, Kang. Memandulkan media. Oke, kalau dampaknya seperti yang Kang Sobari sampaikan tadi, Kang, memang kita harus mendorong teman-teman media, masyarakat media terutama, yang sering melakukan itu untuk melakukan uji materi di MK. Pertanyaannya, kita masih bisa percaya MK nggak? Enggak. Kita tidak usah mikir. Kok cepet banget enggaknya? Iya, gitu? Enggak perlu mikir. Kalau pertanyaannya menyangkut MK, enggak usah mikir lah. Nah, itu kan kemarin kita berada, oke, kita GR,
judicial review ke MK, tapi dengan MK yang seperti sekarang, apa gunanya? Nah, ini terkait MK juga ini. Ada revisi undang-undang tentang hakim-hakim MK ini menarik kan. Jadi MK itu ternyata kan hakim-hakimnya itu diusulkan dari 3 jalur kan. Dari 3 jalur. Jalur yudikatif dari Mahkamah Agung, kemudian dari jalur pemerintah, satu lagi jalur DPR. Nah, itu yang mengusulkan. Makanya jumlahnya 9. Ya kan? Nah, sekarang diatur lagi. Bagi siapapun hakim konstitusi yang sudah 5 tahun itu harus mendapatkan approval kembali dari pengusulnya. Ya, ini saya pernah berbicara dengan Profesor Mahfud MD yang mantan ketua MK yang dulu pernah menolak revisi undang MK ini, tapi begitu beliau sudah tidak jadi Menko Polhukam, diloloskan sama pengganti beliau gitu. Nah, pertanyaannya sekarang ini kelihatannya benar-benar hampir seperti Orde Baru, di mana ada upaya pemandulan yudikatif, terutama di MK ini. Karena misalkan gini, jenengan misalkan saya usulkan dari jalur pemerintah misalkan, karena orang-orang ini kemarin dissenting opinion, yang berikutnya ya nggak usah diusulkan sih, artinya bisa di-recall gitu istilahnya kan. Iya. Ini kan bahaya. Bahaya sekali. Dan itu semakin membuat trust terhadap MK kita semakin ambruk gitu kalau itu terjadi. Karena kehakiman itu lalu berfungsi seolah untuk dagelan-dagelan saja. Ya dagelan. Jadilah dagelan politik dalam kebijakan. Umpamanya gitu. Siapa itu Usman itu? Membuat keputusan macam gitu. Seorang kanak-kanak, betul-betul kanak-kanak dalam cara berpikir, kanak-kanak dalam melihat persoalan kehidupan bernegara. Itu kanak-kanak. Tapi boleh. Dan dia tidak merepresentasikan anak muda yang hebat. Oh, sama sekali enggak. Anak muda menolak anggapan bahwa dia mewakili mereka. Anak muda enggak. Anak muda banyak yang pintar, tapi tidak untuk menjadi wapres. Ya kalau dia punya sesuatu pandangan yang keren tentang apa, dia kagak punya. Dia punya anak ini betul-betul contoh dari sesuatu yang menggambarkan betapa dagelan MK. Nah, sesuatu posisi contoh begitu. Hakim MK kemarin yang melakukan dissenting opinion ini. Contohnya Saldi Isra. Kemudian Ibu Eni Nurbaningsih, itu adalah hakim-hakim yang diusulkan lewat jalur pemerintah. Nah, kalau itu sudah tidak ketok palu revisi undang MK, itu beliau-beliau akan terancam itu. Sudah pasti. Bung Saldi saya kira tidak akan pernah takut. Tidak takut kehilangan jabatan? Enggak. Beliau kan guru besar. Yeah. Yang nggak ada jabatan di situ mengajar, memandaikan manusia. Yeah. Guru besar, membimbing disertasi, membuat seseorang menjadi pintar. Ngajar di kelas, membuat banyak kalangan menjadi faham tentang kehidupan berpolitik dan bernegara. Bung Saldi enggak perlu takut. Dan menurut saya Profesor Saldi Isra ini adalah salah satu hakim konstitusi yang sangat jernih melihat permasalahan kecurangan Pilpres kemarin. Jernih, dia melihat dengan bahwa terjadi secara kualitatif kecurangan yang TSM gitu ya. Itu dari dissenting opinion yang saya pelajari, ini hakim ini jernih melihat masalah, objektif, realistis, secara faktual gitu. Tapi beliau adalah minoritas. Nah, itu dia. Minoritas. Nah, ini cilakanya dalam dunia politik kita itu. Minoritas itu dianggap tidak punya makna. Minoritas itu kalah dengan suara terbanyak. Nah, suara orang banyak itu belum tentu lebih berkualitas dari suara seseorang. Iya. Kebenaran itu tidak bisa diperhadapkan antara satu pihak yang hanya satu orang dengan di pihak lain itu ada beberapa orang. Yang beberapa orang itu sontoloyo semua.
Beberapa orang itu dagelan yang nggak ada gunanya. Mayoritas itu tidak mengindikasikan menjadi indikator kebenaran. Pasti lebih benar gitu ya? Enggak bisa. Karena itu jangan pernah mengambil suatu keputusan atas dasar, di sana lebih banyak. Tapi kalau urusan hal-hal macam itu kan tempatnya di musyawarah, mufakat. Jadi putusan didasarkan kepada musyawarah, mufakat, sesuatu yang mendalam dibanding dengan sontoloyo, dengan angka, sontoloyo semuanya. Tapi di dunia politik kita sontoloyo itulah yang berkuasa. Di parlemen, tempatnya bebek-bebek Indonesia, itu kan bebek parlemen tuh. Nah ini dari dahulu. Saya menyangkut masalah bebek-bebek di parlemen. Saya heran nih, semua partai, ya, kecuali PKS, yang lain itu malah mendukung revisi undang-undang tentang Kementerian Negara. Jadi yang dulu bahwa itu dibatasi 34, kemudian sekarang terserah kepada presiden. Nah, karena ada indikasi katanya sebelumnya itu Presiden Prabowo yang akan dilantik Oktober nanti itu akan melebihi dari 34, 39 atau 40 kementerian. Pertanyaan saya gini loh, mereka ini berpikir nggak bahwa itu akan membengkakkan pengeluaran negara, membuat kementerian baru, itu kan pasti dengan staf segala macam, pejabatnya ada fasilitas, ada ajudan, ada segala macam dengan biaya negara, sedangkan sekarang kondisi fiskal kita sedang tipis, kita defisit APBN kita luar biasa besar. Kenapa mereka tidak mau berpikir sejauh itu, bahkan hanya oportunis, pragmatis, asal mereka mendapat kekuasaan itu? Apa yang terjadi kan dengan partai-partai yang ada di parlemen sekarang, fraksi-fraksi itu? Mereka terkena sesuatu pesona politik yang sedang berjalan. Semua bergabung, ini tanda kita bersama-sama membangun Indonesia. Ini sebuah omong kosong. Membangun Indonesia ini bukan disimbolkan dalam bentuk partai-partai politik sama-sama serempak menjadi orang dalam pemerintahan. Tidak. Orang-orang partai politik itu bukan representasi dari bangsa dan kearifan yang dibayangkan oleh bangsa. Nah, kontrol dari pihak luar itulah sebenarnya representasi yang keren. Civil society. Kontrol media, kontrol kalangan intelektual, kalangan akademisi, budayawan. Budayawan masuk dalam akademisi itu, kontrol dalam civil society yang berkembang. Lebih banyak daripada sontoloyo dalam parlemen. Ada satu lagi yang saya agak ganjel ya, mungkin Kang Sobari bisa memberikan pencerahan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Ada beberapa narasi yang disampaikan oleh Sekjen dan bahwa PDIP menolak tentang pemekaran kementerian yang begitu banyak yang akan menghabiskan anggaran negara, lebih banyak lagi menjadi beban masyarakat dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang. Tapi kenyataannya di fraksi PD Perjuangan di DPR konon setuju dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini. Apa yang terjadi dengan Partai PDI Perjuangan sebenarnya? Kalau dilihat dari segi itu, ya sudah jelas PDI bukan kekuatan kontrol. PDI Perjuangan bukan kekuatan kontrol dalam masyarakat. Dia kekuatan apa? Ya kekuatan bebek. Loh, tapi kan ada satu hal lagi kan nggak sinkron ini. Ada ucapan Sekjen yang menurut saya itu adalah perwakilan resmi tertinggi nomor 2 dalam partai gitu ya. Ada ketua umum, ada sekjen, tapi di fraksi kok berbeda. Ya itu. Itu kenapa yang terjadi? Itu menunjukkan bahwa bagaimanapun kita kecewa atau tidak, kita harus menerima realitas. PDI Perjuangan bukan kekuatan kontrol, bukan kekuatan kritis yang mewakili kepentingan masyarakat. Nah, di sana antara satu pihak di dalam partai dan pihak lain di dalam partai pula pihak lain, suatu yang tidak ada di dalam parlemen, itu kan tidak ada. Itu kan suara yang di parlemen.
Ya suara di parlemen berbeda itu ya kita tahu Bung, ada kepentingannya di situ, banyak kepentingan yang disembunyikan di balik turutnya PDIP ke dalam mengakomodasi Prabowo mau berbuat sesinting-sintingnya. Diakomodir oleh PD Perjuangan. Karena apa? Dia ingin ikut sinting. Ya, kan dia kalau dia ikut nanti dapat jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Yaitu inti sarinya PD Perjuangan kita kecewa. PD Perjuangan bukan kekuatan kontrol. Kalau memang benar-benar setuju ya. Dan akan setuju, benar itu. Dan akan setuju. Ya enggak anu lah. Ini gambaran dari betapa muram masa depan PD Perjuangan. Kalau macam gini diakomodir. Sedih saya kan? Karena sedih, saya juga sedih, tapi itu realitas. Tetap menganggap dan berharap PDI Perjuangan menjadi sosok guru perpolitikan Indonesia untuk menumbuh kembangkan kembali demokrasi yang hancur saat Pilpres 2024 ini ya. Itu pikiran orang-orang cerdas dan orang-orang yang bisa disebut mungkin itu concerned citizen, mungkin itu committed intellectual. Dua hal itu. Kalau kita bagian dari citizen seluruh Indonesia, kita ini citizen yang mempunyai concern. We are concerned citizen. Tapi kalau tidak itu kita menjadi committed intellectual. You punya kerjaan macam begini-gini, ini bagian dari jurnalisme. You apa yang bagian dari jurnalisme itu mainan, peran, gulungan intelektual. You nggak ada pertimbangan ini dan itu, you wawancara ini, melakukan ini. Semuanya demi political control untuk memberi balance yang kuat. Kalau Prabowo dibiarkan seperti itu ya, dia sudah punya bawaan sinting. Ambisi besar dan ingin menunjukkan dia bisa seperti mertuanya. Ya macam gitu. Terus sekarang ini media dan kemudian parlemen, undang-undang mengizinkan dia melakukan ini. Ya diizinkan. Seharusnya itu dikontrol. Parlemen itu mengontrol. Jangan ada pemerintah mau semau-maunya sendiri dan tanpa kontrol. Nah, parlemen yang terdiri dari begitu banyak orang itu dari partai besar. Jadi kacau. Sekarang ini kalau kita punya kesan bahwa akhirnya parlemen hanya menjadi tukang stempel saja, nggak salah banget ya kan? Nggak salah. Makanya saya bilang bebek itu aja wek. Ikut kepada siapa saja yang dia bisa wek. Nyaman duduk di parlemen, Bung. Senyaman-nyamannya, gaji kan cukup. Enak ya? Gaji sudah cukup. Ada dana reses, dana aspirasi. Ada dana ini. Ya, ada. Enak kali gitu. Jadi kekuasaan itu memang candu bener ya kursi itu ya. Tapi ya insya Allah saya ndak begitu tertarik pada model kekuasaan seperti itu. Artinya kita berdua mempunyai concern yang sama, kita tidak mau menggadekan idealisme kita dan personal integritas kita untuk kekuasaan dan material. Integriti itu penting, Bung. Yang ada kepentingan. Yang ada kepentingan. Itu ada orang Golkar. Itu aku perlu mengatakan ini kembali. Okay. Ada orang Golkar. Asalnya dari NU. Namanya Wahid apa itu? Nusron Wahid. Dia ngomong sama Bivitri. Di diskusi itu dia bilang antara intelektual, akademisi dan kami parlemen itu sama. Tidak sama. Golongan intelektual itu orang-orang yang mengembangkan kesadaran politiknya sedemikian tinggi. Gajinya berapa golongan intelektual? Kan gajinya rendah, Bung. Kalau bumi sama langit. Ya bumi sama langit dibanding Sontoloyo omong kosong ini kan. Ini sama gitu. Wah, enggak terima aku. Bivitri dianggap sama dengan dia. Ini secara personal aja. Bivitri anak
muda pejuang, dan dia nggak digaji oleh siapapun, tapi dia ngomongkan kebenaran-kebenaran. Dia bagian dari orang yang bicara tentang dirty food dengan seluruh dedikasi dia sebagai ahli hukum. Tapi dia keren, masa sama dengan Wahid? Udah bisa. Nusron Wahid kan. Wah, aku nggak peduli namanya apa, gitu. Aku nggak peduli namanya apapun, tapi aku nggak suka dia ngomong bahwa golongan intelektual itu sama saja dengan kita. Enggak sama, Bung. Enggak sama. Sama saya marahnya ini kan. Marah nih, mohon maaf ini. Marah saya dengan salah satu anggota DPR. Kok kebetulan juga dari PDI Perjuangan. Dia mengusulkan agar KPU melegalkan saja money politik. Ya dia golongan kotor itu. Alhamdulillah untung ditolak oleh anggota-anggota yang masih waras. Oh iya sudah jelas. Ya ditolak ya karena itu berbahaya. Kita harus mengenolkan money politik. Dia bilang, dan kenapa itu justru lahir dari partai yang akan saya harapkan menjadi sosok guru. Artinya ini harus ada catatan penting bagi PDI Perjuangan ini kalau kadernya di parlemen itu mempunyai pemikiran menyimpang seperti ini. Gimana, Gung? Kalau kader itu di-recall? Ya mestinya di-recall. Padahal ada fungsi recall boleh toh? Ya boleh. Ada PAB namanya. Di-recall penggantian antar waktu, you diganti oleh orang yang lain lagi yang lebih keren. Keren itu. You diganti dan you tidak usah diberi suatu jabatan apapun. Harus ada sanksi loh. Ya iyalah macam gitu-gitu itu ya harus begitu. Ada Pacul ngomong tentang pemilu. Kita kalah, PDI Perjuangan kalah. Tidak karena ada kecurangan. Ya orang kayak Pacul itu mesti dipacul lah sekali-sekali. Iyalah. Saya sudah Pacul 2 kali kan, dan ternyata podcast kita tentang Bang Pacul itu kemana-mana gitu. Alhamdulillah didengar oleh mereka. Nah maksudnya begini. Dia tidak boleh ngomong, membuka mulut semau-maunya karena melukai komitmen politik kita. Komitmen itu satu hal. Dan yang kedua, komitmen itu macam iman dan kemudian melahirkan tindakan yang namanya amal soleh. Dari komitmen menjadi amal soleh itu tidak sekedar datang dari kesadaran politik yang tinggi-tinggi, tapi juga dari pengamalan, dari tindakan dan tingkah laku politik kita. Yang kita buktikan nyata, kita serius, kita devoted nationalist, nasionalis betul-betul yang setia, dan kita nasionalis untuk apa itu? Bukan untuk menjadi partai, nasionalis kita itu untuk mencintai bangsa. Bung, ini tak petik itu dari Bung Karno. Bukan dari Bung yang manapun, Bung yang lain belakangan itu enggak ada gunanya, tapi dari Bung Karno. Cara menyintai negeri. Ya keren lah. Keren. Ya, satu hal lagi mungkin saya juga harus memberikan masukan kepada teman-teman PDI Perjuangan ya. Harus meletakkan orang the right man in the right place position. Nah, sebagai contoh ini, Ketua Komisi 3 DPR RI yang selama berapa tahun terakhir ini itu kan menguasai masalah hukum dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Dia tidak belajar hukum. Justru ini bukan orang hukum, tidak belajar hukum sama sekali. Gitu. Ya. Dan pasti tidak menguasai. Gitu. Enggak tahu. Kenapa malah ditunjuk menjadi ketua komisi yang menangani hukum? Harusnya saya punya keyakinan kok banyak kader-kader PDIP yang ahli hukum. Banyak sekali. Banyak. Ya, kalau misalkan katakanlah kadernya nanti Pak Yasona Lauli ya, jelas-jelas keren, hukum itu keren. Menguasai hukum, menguasai undang-undang lah itu keren gitu. Pasca jadi menteri beliau jadi bagian itu. Wah, Yasona Lauli membuat Indonesia ini berubah. Ya, itu kan nanti itu akan matching sama Profesor Mahfud. Akan ketemu toh pendirian mereka, akan ketemu. Menjadi dua kekuatan kesadaran hukum
praktek-praktek hukum dan pelaksanaan cara berpolitik berdasarkan legal, aturan legal yang dibuat demi itu. Ya keren. Kang, oke, ini udah panjang. Saya hanya ingin meminta semacam inspirasi dari Kang Sobari, karena sering banget apa yang disampaikan Kang Sobari itu inspiring buat bukan hanya saya, banyak orang, tentang melihat kondisi faktual yang ada sekarang, di mana partai-partai sudah banyak, hampir semua sudah oportunis ya, tidak ada lagi check and balances antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya. Sebagai civil society, masyarakat, apa yang harus kita kerjakan? Saya mempunyai wilayah kedaulatan akademik, kebudayaan. Nah, kekuatan kebudayaan bisa memberi suatu yang namanya subversive thinking. Subversive thinking itu menjadi suatu cara berpikir melawan seluruhnya itu dan membuat kita, seluruh masyarakat punya harapan yang lain. Kalau harapan itu dari dulu diharapkan dari siapa-siapa, nggak ada lagi, maka dari cara berpikir orang-orang kebudayaan, subversive thinking, cara berpikir subversif, mengisi apa yang kosong dalam masyarakat kita dan membangunkan sesuatu yang namanya new hope. New hope itu tempo hari dunia berpikir, dunia menduga adanya Jokowi memberikan sesuatu yang namanya new hope. Nah, kita tinggal membalikkan. Jokowi finished dengan seluruh kekuasaannya. Jokowi become nothing lagi dalam politik. Itu new hope. Mengapa kalau dia nothing? Ya karena tukang rusak tidak ada. Kan dia yang merusak segala-galanya. Kita bisa perlahan-lahan. Itu perlahan-lahan kita itu menjawil kawan-kawan di parlemen. Tolong you begini. Menjawil kawan-kawan di bagian hukum, di kehakiman, di KPK, di segala rupa. Kita mesti begini, sekarang punya ini. Dibangkitkan kesadaran nasional, kesadaran berbangsa. Kita masih percaya masih adalah orang-orang yang banyak. Di berbagai institusi itu masih ada yang mempunyai kepedulian untuk menjaga nasionalisme kita. Ini bukan akhir dari kematian kehidupan kita. Akhir dari kehidupan yang porak-poranda ini ada lagi akhir. Datangnya yang namanya new hope, itu subversive thinking yang kita bangun untuk keselamatan bangsa. Kita ngajak itu Bu Mega, jangan salah. Ngajak Bu Mega, beliau akan bicara begitu dan beliau bisa menggerakkan beratus-ratus mungkin ribuan orang dari PD Perjuangan yang tidak pacul minded. Ya kita belak-belakan. Harus banteng minded ya. Kita harus banteng minded, bukan celeng, banteng. Namanya itu banteng ketaton. Dalam biasa. Momentum tertentu, banteng ketaton itu masih di tangan Bu Mega. Ya, mudah-mudahan lah Bu Mega mendengarkan. Iya. Baik Kang, terima kasih. Begitu. Sahabat Indonesia, ada pemikiran dari Kang Sobari tentang kita harus berpikir subversif. Itu artinya bukan berarti kita mensubversi negara, bukan. Berarti artinya harus berpikir untuk melawan kezoliman yang ada di depan kita. Nah, untuk mengakhiri podcast kali ini, saya kembali akan membacakan salah satu tulisan isei dari Muhammad Sobari juga dalam buku kumpulan isei kebudayaan, Tikuse Podong Hidung. Ya, jadi tikus-tikus pada bernyanyi melihat porak-porandanya demokrasi di Indonesia saat ini. Saya bacakan untuk Anda. Kita tahu urusan halal haram dengan baik, tetapi mengapa yang haram hanya mereka, sedangkan bagi kita segala kebejatan yang paling haram kita bungkus dengan jubah putih agar tampak seolah-olah halal. Adakah kau kira Tuhan terpesona melihat kelicikan seperti itu? Politik memang bisa dan
selalu menipu. Orang-orang banyak yang lemah status sosial politiknya mudah pula ditipu. Kita puas melakukan penipuan demi penipuan selama Indonesia berdiri. Namun mengapa Tuhan pun kita tipu? Wah, ini luar biasa ini. Dalam dari ini pertanyaan Kang Sobari. Kalau kalian menipu rakyat, kenapa enggak sekalian Tuhan kalian tipu? Habis itu kalian disapu bersih sama Tuhan. Luar biasa. Tikusnya podong hidung. Saya punya buku banyak tulisan beliau. Kumpulan isi dari Kang Sobari. Terima kasih sahabat Indonesia. Mudah-mudahan pembicaraan kami menjadi semacam enlightening, pencerahan bagi kita semua untuk menatap, dan kita yang dikatakan Kang Sobari jangan pernah menyerah. Kita harus mempunyai rasa terluka dan kemudian kita merasakan bagaimana luka itu dan berusaha semakin mengobati luka yang ada, dan ini bukan demi kita tapi demi Indonesia dan demi anak cucu kita nanti. Banteng ketaton. Gitu, kita menjadi banteng keraton, meskipun kami berdua itu bukan kader PDI Perjuangan, tapi analogi banteng keraton itu artinya adalah kita akan menabrak atau mengkritisi hal-hal yang membahayakan Indonesia kita. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.